Oke, hai guys, selamat datang di KRC Mining Channel. CRM di sini. Jadi di video sebelumnya kan gua ada bikin ini ya. Dan semalam gua juga ada coba bikin untuk fan di sini. Dan setelah itu gue putuskan kalau ini untuk sampel aja. Jadi semuanya pesawat lewat. Jadi untuk next semua mining rig yang akan gue bikin dari Paralon, gue akan menggunakan sampel dari sini dan gue akan merubah beberapa ukuran sesuai dengan kebutuhan motherboardnya. Jadi di motherboard Flux gue itu kan H61 yang mana ada 3 slot GPU, dan gue berencana untuk pakai 2 PCI splitter plus 1. Jadi total akan 9 GPU, sedangkan di sini hanya bisa maksimal 8, itu pun jaraknya sempit. Jadi gue akan bikin ini lebih panjang dan gue akan mencoba hilangin ini karena sepertinya ini nggak terlalu penting, tapi malah ini yang penting karena ini menahan beban GPU-nya. Jadi ini mungkin akan gue lebarin di lebih panjang, lebih gue panjangin menjadi ini kan 65 ya. Jadi gue akan coba bikin 70 cm panjangnya. Dan ini akan tetap gue pakai di sini, tapi ini nggak gue pakai. Dan gue akan juga menggunakan ini karena 9 udah pasti butuh airflow yang sangat bagus. Dan ini untuk dudukan GPU-nya gue akan mundurin setengah senti, dan ini akan gue potong 1 senti. Kan 30 cm di sini. Nah, ada 30 cm. Jadi ini gue akan bikin 29 mungkin. 29 atau 28, nanti gue akan coba ambil GPU gue dulu yang rusak. Gue akan coba tes di sini jaraknya berapa senti, dan ini yang pasti akan gue mundurin setengah senti. Oke, jadi gameplaynya gitu doang. Nah, gue akan bikin jadi gue akan catat lagi di sini. Di lembar baru gue akan revisi beberapa untuk menyesuaikan di mobonya. Jadi nanti gue akan balik lagi setelah gue catat ulang dengan ukuran yang lebih sesuai dengan game plan gue ya. Oke, jadi let's go. Gue udah selesai catat, dan review ini sementara review gue untuk revisi mining frame-nya. Ini sebenarnya ini walaupun 65 cm bisa, cuman gue nggak mau karena suhu di sini panas banget. Jadi gue mau seenggaknya ada jarak 1 atau 2 cm. Jadi nanti gue akan pasangin fan delta di sini, jadi dia bisa tembak angin menembus ke sana. Jadi seenggaknya itu airflow-nya bagus banget. Dan gue nggak pakai yang J di sini karena J di sini adalah penyangga di sini. Karena ini nggak mau pakai. Jadi ya kurang lebih sama kayak kemarin, mungkin menggunakan 6 meter 7 meter. Gue juga belum ngitung totalan. Dan sebenarnya kalian kalau mau lebih hemat lagi, sekali lagi, ini adalah PVC Rucika yang 4 meternya ada 50.000. Kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa menggunakan yang paralon seperti ini, paralon listrik ya namanya. Nggak tahu juga sih, cuman kemarin di material bilangnya paralon listrik. Itu nggak nyampe 20.000. Itu udah panjang banget, nggak tahu berapa meter, kemarin nggak terlalu nyimak dia ngomong apa. Cuman belinya yang ini aja karena lebih tebal ya. Tuh, mau taruh 8 GPU pun dia sanggup. Terus karena dia tebal, seenggaknya dia bisa nahan panas. Kan GPU-nya pasti 61 derajat, yang pasti kalau dihantam terus selama 6 jam 7 jam tiap hari, yang mana pas waktu siang, lama-lama pasti bengkok kalau pakai paralon yang seperti itu. Jadi mau nggak pakai ini. Gue juga belum tes teman, gue hanya menjaga-jaga. Sekali lagi gue hanya menjaga-jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau itu udah bengkok, otomatis dibongkar dan kerjaan lagi, dan mining rignya nggak bisa kerja. Jadi kan sayang banget. Kecuali kalian mau bikin yang mining frame cuma 4 sampai 6, iya sangat-sangat bisa pakai itu. Cuman gue nggak mau. Gue maunya tuh minimal cuman gue tuh maunya kalau bisa satu mobo 8 lah, 8 7 gitu. 6 ya boleh-boleh aja. Mungkin nanti gue akan bikin mining frame pakai paralon itu untuk 6 kalau kalian banyak yang request ya. Kayak lagi ini hanyalah untuk
alternatif kalian yang ingin berhemat atau kalian ingin lebih menyukai kreativitas, karena sekali lagi gue juga suka bikin kayak beginian karena benar-benar mengembangkan kreativitas ya, daripada kalian beli mining frame yang aluminium. Itu kemarin gue ngitung yang untuk maksimal 6 itu ongkir ke sini itu bisa kena 400.000. Jadi sayang banget, dan gitu cuma 6, dan gitu jaraknya kecil-kecil banget. Waduh, nggak ada untuk 400.000, cuma bisa 6. Ini 400.000 kalau kita bikin yang seperti ini bisa bikin 2, masih ada kembali. Ini masih banyak sisa tuh, lihat, masih bisa digunakan untuk yang sekarang. Oke, jadi daripada banyak ngomong lagi kan, kita langsung bikin ini. Gua akan siapin dari A sampai L karena sikunya udah ada semua di situ. Gua akan bikin di sini. Jadi gua akan bikin tutorial yang mungkin beberapa kalian harus pause play ya. Jadi ya karena gimana ya, karena gue juga one man play di sini. Gue cuman menggunakan satu tangan sambil recording. Jadi gue akan siapin dulu nih A sampai L. Ya nanti gue akan kasih tahu apa yang gue lakuin setelah gue siapin ini semua, oke? Dan A sampai L akan ready dalam 2, 3. Oke guys, jadi gue udah selesai siapin dari A sampai L tanpa J. Dan menggunakan measurement ini. Ukurannya sama semua ya, agak beda tipis lah. Beda-beda 0,1, 0,2. Terus lanjut kita bikin dulu. Jadi gampang nih, cuman sambungin dari A sampai D sesuai urutan lah pokoknya. Jadi kita ambil A 35 ya, 70 cm, A yang 35 berarti dipotong jadi 2, 35. Terus yang B 70 cm. Terus C 26,5, C2 8,5, D1 26,5 dan D2 8,5. Oke, untuk sikunya kita butuh siku 4, siku 4-nya 4 karena untuk tiap sisi, tiap sudut ya. Dan siku T 1. Dan semua ini A sampai D akan terpasang dalam 2, 3. Guys, dia udah pasang nih. A, B, C, D, E. Ini A, ini B, dan ini A dan ini B. Jadi sebenarnya yang B ini tadi kan 70 cm ya. Sebenarnya salah, ini harusnya 76 karena gua nggak kehitung ini. Jadi mau nggak mau yang B harus gua ganti. Dan ya yang B jadi nggak kepake dan gua potong lagi yang baru. Ini 76 cm. Nah, dia baru pas 76 cm. Nah, nanti yang L juga tentu harus 76 cm karena kan yang kayak begini ada 3. Jadi A, B, C, dan D udah beres. A, B, C, D. Oke, jadi kita langsung lanjut ke EFG. EFG. Oke, jadi yang E itu di sini, yang buat penyangga di sini, yang F di sini. Nanti yang G pipa yang buat nyangga ini. Oke. Dan terpasang EFG dalam 2, 3. EFG udah terpasang dengan mudah dan ternyata ini masuk 35, tapi kayaknya ini bisa juga 3,5,5 atau 36, kayaknya nggak masuk. 35,5 atau 35 karena ini agak melengkung dikit, cuman ya oke, karena masih kenceng tuh. Jadi masih oke banget. Dan tadi sebenarnya yang A itu dia sambungan T itu butuh 3 ya, karena 1, 2, dan 3. Nah, setelah pasang A, B, C, D, E, lanjut E, F, G, dan butuh kabel T-nya 1 untuk nyambungin ke sana. Kabel sambungan T untuk sambungin ke sana, dan sambungan L. Dan ini sambungin di sini. Oke. Dan setelah membuat untuk ketiga kalinya ternyata ini lebih cepat. Nggak ada sejam udah mau selesai. Jadi kita tinggal lanjutin ke H, dan I. Jadi H-nya di sini dan I-nya di sini. Oke, let's go. H dan I akan terpasang dalam. Oke guys, jadi udah beres. Dan ini ada sedikit perbedaan. Tingginya mungkin beda 0,1 0,2, cuman masih dapat ditolerir. Oke.
masih ada jarak dikit, cuman ya oke lah. Dan ini benar-benar pas banget kalau buat 4. Lihatnya ini nggak usah gue hitung yang bisa 4 GPU dengan jarak yang lumayan nih. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau mau lebih aman lagi, di sini Di sini kasih jaraknya yang agak lebar 3, 4. Keempatnya di sini. Cuman ya agak ngejarak. Cuman ini 4 pun udah lumayan jaraknya. Nanti gua akan coba gue spidolin. Gua akan coba mark 4 biji. Ini kalau mau 9 malah di sini 1 bisa oke banget. Ini 4, 1, 2, 3, 4 tuh. 8 udah mantep banget. Jadi tinggal terakhir kita pasang di sini. Ini 76 cm nanti di sini L-nya. Kalau misalnya dia masih terlalu jauh, gua akan coba pasang pakai ini lagi, pakai siku L. Jadi nanti dia akan begini. Kalau terlalu jauh ya, cuman kayaknya ini enggak, masih oke ini. Oke, coba gue pasang dulu di part terakhir K dan L. Jadi K1, K2 dan L. Oke, dan K dan L akan terpasang dalam 2, 3. Dan jadi bahkan buat ini dari masih bentuk paralon panjang sampai bentuk begini nggak nyampe 2 jam. Dan kalau pakai fan, nah kalian bisa lihat jaraknya. Mana kalau dari samping kalian bisa lihat jaraknya lumayan jauh. Cuman gue memang sengaja jauh karena jaga-jaga kalau misalnya gue membeli GPU yang 3 fan itu 23, otomatis dia sepanjang ini. Dan dengan jarak yang seperti ini harusnya sangat-sangat bagus lah, masih bagus banget malah. Kecuali ini cuma nggak nyampe 3000 rpm, baru ini nggak terlalu worth. Sedangkan ini 4000 rpm, 5000, ini 5000 rpm. Jadi dengan jarak yang nggak nyampe sejengkal 5000 rpm itu sangat-sangat bagus. Jadi bisa nembus ke sini. Dan di sana nanti gua akan pasangin fan 12 cm yang warna-warni biar keren. Dan di sini fan delta minimal 3000 rpm biar bisa masuk ke dalam. Oke, jadi seperti ini. Dan ini J-nya benar-benar nggak ada. Dan ini terpasang semuanya. Gua akan rinciin berapa yang gua keluarin untuk membuat mining frame ini ya. Oke. Dan gue hitung dulu sebentar. Oke, wait ya. Setelah semua gue pasang, gue coba cari-cari enaknya pakai apa tatakannya. Mungkin kalau gue pakai kayu ini karena lumayan gue nemu ini banyak, jadi daripada nggak dimanfaatin, jadi gue pakai aja. Dan untuk kalian mungkin kalian bisa pakai papan atau sama juga ya, kalian bisa manfaatin apapun di sekeliling kalian karena menurut gue ini nggak terlalu penting-penting amat. Kalian bisa pakai apapun yang penting bisa menyangga dan kuat untuk menahan motherboard dan PSU ATX. Yang pasti PSU ATX nya kan butuh 1 dan PSU server 1. Yang PSU server lumayan berat sih pasti, jadi gua mungkin akan taruh PSU server agak tengah sini. Jadi kan ini udah dia di tengah, ada siku T untuk menahan, dan taruh di sini tengah. Dan motherboard mungkin gua taruh di sini sekali lagi karena gua butuh di center, karena 9 GPU otomatis butuh banyak di tengah yang kabel ke sini dan PSU server mungkin akan tidur menyilang begini, dan motherboardnya breakout boardnya di sini, atau gua akan PSU server gua taruh di sini, motherboardnya gua akan taruh di sini atau di sini ya, nanti tinggal disesuaikan sama kondisi. Dan gambaran gua nanti gua akan seperti inilah ya, mungkin di sini yang lebih padat motherboard dan ATX dan PSU server, jadi di sini gua kasih sementara segini dulu untuk jaga-jaga misalnya nggak cukup, jadi nanti bisa ambil dari sini. Oke, jadi ini adalah opsional dulu, gua akan singkirin dulu. Mungkin juga gua akan cari papan atau cari triplek yang tebal ya, nanti tinggal disesuaikan aja nanti sama kebutuhan. Oke, jadi gua beresin sebentar. Oke, jadi ini hitungan gua. Dan sekali lagi, siku atau sambungan ini harganya bervariasi, sesuaikan sama di toko kalian, di toko-toko terdekat rumah kalian.
Yang gue dapat adalah segini. Siku 4 gue beli 12.000, siku T 7.000, dan siku L 4.000. Kalau kalian mau membuat lebih banyak ya, gue saran sih beli di Tokopedia karena yang pasti lebih murah dan free ongkir tentunya. Dan dari semua paralon hanya menggunakan 6,2 cm, 6,2 meter atau 622 cm, ya hitung aja 8 meter, berarti 100.000 gue beli. Dan penyambung ini 100.000, jadi total gue menghabiskan 200.000 untuk 9 GPU mining frame. Jadi menurut kalian apakah worth untuk 9 GPU kalian mengeluarkan 200.000 dan waktu nggak nyampe 2 jam, dimana kalian mendapatkan item yang worth lebih dari 600.000 dan kepuasan kalian pun tercapai ya, karena bisa buat seperti ini ya. Menurut gue menyenangkan lah, karena gue melakukan ini juga dengan have fun. Jadi gue benar-benar senang banget gue bisa membuat 9 GPU dengan total biaya hanya 200.000. Jadi videonya segini aja karena udah beres dan paralelnya pun masih ada sisa banyak, masih ada 3 meteran mungkin. Jadi ya segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dari video dokumentasi ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan ide atau hitungan untuk membuat mining frame yang murah dan sangat handy. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa di klik link Discord di bawah dan ramaikan grup Discord kita. Oke, see you in next video guys, bye bye.